Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kami percaya akan-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu yang menguatkan hidup kami, Bapa. Kami tak takut lagi, kami takkan gentar, karena ada Engkau yang menopang kami, Bapa. Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya sepenuh hati kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Iman kami teguh dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
hanya bagimu Tuhan. Ku naikkan sembah kami hanya bagimu, Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Kini aku percaya dan ku berserah kepadamu Tuhan. Karena Kau Tuhan yang tak pernah ingkar janji, Kau menepati semua janjimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi. Dengan iman percaya kita, dengan yakin, bersama-sama kita mau nyanyikan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Lebih lagi nyanyikan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau pasti genapi Tuhan, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita terus belajar lebih dalam lagi untuk merenungkan bagaimana pengikutan kita kepada Yesus, sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu memikul salib, menyangkal diri. Jelas sekali di sini bahwa memikul salib dan menyangkal diri
itu adalah suatu bentuk kehidupan di mana seseorang tidak lagi pakai maunya sendiri, menggunakan akunya sendiri. Kita mungkin akan mengatakan, lalu bagaimana? Karena setiap kali kan, aku kepingin ini, aku merencanakan ini, aku mau yang ini, aku begini, aku begitu, dan seterusnya. Apakah berarti dengan demikian aku tidak lagi menggunakan statement seperti ini, aku suka ini, aku ingin ini, dan seterusnya? Benar, karena mengikut Yesus kok. Ini yang disebut mikul salib. Akunya sudah disingkirkan, tidak dipertahankan lagi. Tapi saya kan masih hidup. Saya kan masih punya banyak kemauan, saya masih punya banyak cita-cita, rencana, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan memikul salib, mengikut Yesus. Tidak lagi cita-citaku, rencanaku, tapi mengikuti rencana Allah, menuruti kemauan Yesus, dan seterusnya. Ini sebetulnya memikul salib itu. Enak ndak enak? Masalahnya bukan di situ. Mana ada orang mikul salib enak? Kelihatannya tidak enak, tetapi ini adalah jalur pengikutan kepada Yesus, mengikuti divine destiny, yang mencapai destination, hari depan yang penuh harapan. Mari pagi hari ini kita lihat contoh bagaimana seorang yang sebetulnya dipakai Tuhan, tapi cuma mengikuti keinginan diri sendiri. Ya, mari kita lihat bersama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Kita baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia ku sukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ini menarik, karena kita melihat di sini ada intervensi Tuhan. Dikatakan karena Tuhan sengaja membuat ini supaya Simson cari gara-gara kepada orang Filistin. Karena orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, kita balik dulu sekarang. Dari belakang. Tadi dikatakan orang Filistin menguasai orang Israel. Dalam hal ini, orang Filistin bisa dikatakan menindas orang Israel. Padahal kita tahu rencana Allah adalah hari depan yang penuh harapan.
Bukan rencana malapetaka, kecelakaan, penindasan, kemalangan, dan sebagainya. Sama sekali bukan. Nah, umat Allah sedang ditindas oleh orang Filistin. Padahal rencana Allah adalah pembebasan. Jadi kita harus tahu di sini bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana supaya umat Allah bebas, tidak tertindas. Supaya umat Allah punya hari depan yang penuh harapan. Memiliki kehidupan berlimpah dengan damai sejahtera. Itulah yang Allah mau. Itulah rencana Allah. Nah, ini prinsip yang harus kita pahami. Inilah yang kemudian kita pahami juga sebagai divine destiny. Jadi Allah mempunyai rencana masing-masing dalam kehidupan setiap manusia, setiap orang, umatnya, bangsa, dan sebagainya. Semuanya itu rencana yang baik. Inilah divine destiny. Akan tetapi, dalam hal ini Allah tidak berhubungan dengan yang namanya robot. Allah berhubungan dengan makhluk yang berpribadi, yang punya perasaan, punya pikiran, dan punya kehendak. Sekalipun ada jalur rencana Allah, tapi manusia tetap mempunyai suatu kebebasan untuk memilih mau berjalan di jalur itu atau melenceng. Jadi lihat di sini bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk orang Israel, bukan rencana penindasan. Nah, ketika mereka ditindas orang Filistin, ya tentu saja Tuhan tetap rencananya adalah rencana yang baik. Bagaimana supaya umatnya ini bisa menikmati kebaikan. Bukan penindasan seperti ini. Ini yang harus kita pahami dulu. Karena Allah adalah Allah yang baik. Rencananya selalu adalah rencana yang baik. Nah, kemudian kita ketemu dengan tokoh-tokoh pelaku. Ada Simson, ada calon istrinya, yang kebetulan orang Filistin, ada ayah ibunya, dan yang lain. Dan orang-orang Filistin tentunya. Ingat, jalurnya adalah hari depan yang penuh harapan. Rencana Allah adalah rencana yang baik, bukan malapetaka. Nah, dikatakan, kita mulai sekarang, Simson jatuh cinta kepada seorang gadis Filistin, dan ayah ibunya mengatakan, kenapa sih kok mesti cari orang Filistin? Apakah bukan cari dari istri dari sebangsanya saja, orang Israel? Ya, dalam hal ini mungkin ya, kalau kita lihat Simson ini seorang yang mempunyai penglihatan yang sangat bisa dikatakan artistik. Dia adalah penggemar keindahan. Ya, ini seorang yang punya jiwa seni rupanya. Mungkin melihat gadis Filistin ini lebih cantik menurut dia. Kemungkinan memang demikian, karena orang Filistin ini tidak seperti orang Israel. Saya tidak mengatakan orang Israel tidak cantik, tidak cakep. Tetapi orang Filistin ini mempunyai penampilan yang berbeda. Karena sebetulnya mereka ini bukan berasal dari wilayah tersebut.
mereka ini berasal dari daratan Eropa menurut penelitian. Yang relatif di sana, ya mungkin kulitnya lebih putih, rambutnya lebih keemasan, dan sebagainya. Walaupun kita lihat bahwa ternyata orang Israel pada masa ini sebetulnya juga sulit dibedakan dengan orang Eropa atau European. Nah, jadi Simson kemudian lebih menyukai, dikatakan, gadis Filistin ini. Nah, di sini kita lihat seperti pernyataannya tadi, ya. Di dalam ayat yang ke-3 dan 4 tadi, ya. Aku suka dia, aku mau dia, aku mengingini dia. Ya. Aku suka. Nah, ini. Di sini kita lihat bagaimana Simson mulai menggunakan akunya. Aku suka dia, aku ingin dia, dan seterusnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan kalau mengikut Yesus, itu tidak sekedar ikut saja, tapi akunya ini diserahkan kepada Yesus. Bukan lagi aku suka dia, tapi aku suka mengikut Yesus. Aku suka melakukan apa yang Yesus mau. Nah, ini sebetulnya yang disebut memikul salib dan menyangkal diri. Berbeda dengan Simson. Akibat dari aku suka dia, kita lihat masalah demi masalah terjadi dalam kehidupannya sampai akhirnya dia mengalami kesulitan yang sangat besar. Kalau kita baca akhir dari cerita ini, sampai dia kehilangan matanya, dibutakan orang Filistin, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh kehidupan orang yang cuma mengandalkan akunya saja. Tapi kemudian dalam ayat 4, kita lihat bahwa memang ini asalnya dari Tuhan. Oke, ini menarik. Kita tidak boleh kemudian dengan sengaja atau dengan tanpa pertimbangan apa-apa mengatakan, ya memang itu sudah rencana Tuhan. Keliru. Tuhan tidak pernah merencanakan kericuan seperti ini. Kericuan-kericuan yang terjadi itu akibat Simson pakai akunya sendiri. Sudah jelas tadi katakan, aku suka. Rencana Tuhan apa? Sudah kita bicarakan tadi, hari depan yang penuh harapan. Karena saat itu orang Filistin sedang berada dalam penindasan, rencana Tuhan selalu adalah yang terbaik untuk mereka, supaya mereka itu bisa bebas. Ada atau tidak ada Simson. Nah, dalam hal ini kita lihat divine destiny. Ternyata Simson terlibat di situ. Tapi keterlibatannya ini akibat dari pakai akunya sendiri. Loh, tapi kalau Simson tidak menikah dengan gadis Filistin itu kan tidak ada gara-gara dan seterusnya. Siapa bilang? Rencana Allah selalu adalah hari depan yang penuh harapan kok. Tuhan selalu menyelamatkan, membebaskan, menolong umatnya khususnya.
Ini yang disebut divine destiny. Nah, Simson dalam hal ini, dia terlibat di sini dengan menggunakan akunya sendiri. Apakah memang Tuhan merencanakan seperti itu sampai Simson nanti harus kehilangan mata dan seterusnya? Salah. Tuhan tidak pernah seperti itu. Itu semua adalah ulahnya Simson sendiri. Loh, tapi buktinya akan terjadi pembebasan. Ya, siapa bilang? Orang Israel terus mengalami kesulitan terus selama hidup Simson ini. Andai kata perilaku Simson berbeda, ceritanya pasti tidak seperti ini. Kita lihat hakim-hakim yang lain, keamanan terjadi sekian puluh tahun dan seterusnya. Dalam kasus Simson kita lihat ya maju mundur terus, naik turun terus kondisi keamanan di Israel. Dalam kaitannya dengan penindasan Filistin ini. Loh, tapi kok dikatakan seolah-olah Tuhan memang membuat Simson seperti ini. Tadi sudah disebutkan bahwa Tuhan tidak berhubungan dengan robot. Simson bukan robot. Loh, tapi ini kan sudah rencana Allah, divine destiny kan. Itu didasarkan atas kemahatauan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau Simson akan berulah seperti ini, pakai akunya sendiri. Dan divine destiny, rencana Allah itu adalah satu kebaikan untuk umatnya. Tuhan sudah tahu karena Dia Maha Tahu. Seperti film, itu sesuatu yang sudah jadi. Memang ini tidak gampang untuk kita pahami karena pemahaman kita ini sangat-sangat terbatas. Karena kita tidak maha tahu. Tapi kalau kita coba menyelami rencana Allah, kita bisa mengerti, oh ini sebetulnya rencana Allah. Dan perilaku Simson ini karena kemahatauan Allah. Allah sudah tahu Simson bakal seperti ini. Karena Allah seperti sudah melihat film yang sudah jadi. Ya. Nah, jadi saudara sekalian kita lihat dalam hal ini, kita jangan terjebak kepada semacam takdir atau fatalisme. Sama sekali bukan. Ingat, rencana Allah selalu adalah rencana yang baik. Ketidakbaikan terjadi karena perilaku manusia. Memang dikatakan Tuhan mau supaya orang Israel dibebaskan. Simson cari gara-gara. Ini karena kemahatauan Tuhan. Karena Simson bakal melakukan hal seperti itu. Tetapi sayangnya Simson di sini menggunakan akunya sendiri. Andai kata dia tidak menggunakan akunya sendiri, ceritanya akan berbeda. Tuhan memberi urapan luar biasa kepada Simson, sehingga dia bisa membebaskan umatnya dari penindasan si Filistin ini. Tapi sayang sekali, akibat dia menggunakan akunya sendiri, babak belur. Begitu juga kita. Tuhan mau supaya menyangkal diri memikul salib, mengikut Yesus, maka di situ ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, kami berkemenangan dan memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.